Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat dimanapun anda berada, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya, bencana atau apapun musibah yang melanda bangsa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera cabut bencana virus corona dari negeri yang kita cintai. Sahabat dimanapun anda berada, pada kesempatan ini kita akan diskusikan mengenai sebuah tema, menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada suatu negeri apabila suatu negeri tersebut tidak memiliki keimanan masyarakatnya ataupun orang-orang yang berada, yang berdiam, yang bertempat tinggal di suatu negeri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azabnya karena suatu bencana, musibah yang melanda suatu negeri, suatu bangsa, tentunya berawal dari perbuatan-perbuatan manusia yang berada di suatu negeri tersebut. Maka oleh karena itu, kita sebagai muslim, kita harus mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang-orang beriman, kita selalu berharap perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar daripada bencana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Quran, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan-perbuatan mereka, dan akibat perbuatan-perbuatan mereka itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, sehingga ketika manusia semakin mudah melakukan kesalahan-kesalahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan, akan memberikan bencana, bahkan azab yang sangat besar. Itulah kerugian yang maha dahsyat, kerugian yang luar biasa yang akan ditimpakan kepada manusia. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin sampaikan ada empat hal bagi kita sebagai muslim agar kita terhindar daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala ataupun bencana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik di situ, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum siapa itu orang-orang yang senantiasa selalu memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini hal yang sangat penting. Penggalan ayat ini sesuatu hal yang sangat penting kita ingat, bahwa kita sebagai muslim, kita tidak akan ditimpakan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang berbahagia, sahabat dimanapun anda berada, perbanyaklah istighfar ketika kita berada dalam suatu bencana, musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada negeri, suatu bangsa, suatu negara. Maka hendaklah kita perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beriman dan bersyukur kepada Allah. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Ini sangat nyata, sahabat yang berbahagia.
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan siksaannya kepada kita apabila kita selalu beriman kepada Allah dan juga kita selalu bersyukur dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kemudian ingatlah bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana Allah syakiran alima, dan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri dan maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Maka sahabat yang berbahagia, hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah untuk menolak segala bencana yang diturunkan Allah kepada kita. Dan kemudian hendaklah kita tingkatkan keimanan kita di saat Allah SWT menurunkan bencana kepada kita, maka kita perteguh keimanan kita dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan membukakan pintu berkah. Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka takwa ternyata kunci terhindarnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang berbahagia, mari kita perteguh keimanan kita dan juga perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah perbanyaklah berinfak dan sedekah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebahagian rezeki yang di Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu, dan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan juga tidak ada lagi syafaat, pertolongan dari siapapun kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, inilah 4 hal yang harus kita ingat agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, kita mari beriman dan bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bertakwa kepada Allah, dan terakhir berbanyaklah infak dan sedekah. Mudah-mudahan kultum ini membawa hikmah bagi kehidupan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.